Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dinita Valentika. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Haji Untung SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 88 Palembang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 88 Palembang. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita semua masih selalu diberikan limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 di Negeri 88 Palembang. Shalawat serta salam marilah selalu kita panjatkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Izin saya selaku moderator akan membacakan susunan acara kita di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, dan yang ketiga pengimbasan budaya positif di SD Negeri 88 yang akan dilaksanakan atau yang akan ditampilkan oleh CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 88 Palembang. Baiklah, untuk mengawali acara ini marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridokatillahi safaiti Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Selanjutnya kata sambutan. Kata sambutan di sini ayatnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 88 Palembang kepada Bapak Haji Untung SPD. Kami persilakan. Pak, biasa ada dibilang ada bulan biasa. Sampai kan gajian kan bulan tutup tapi ada habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu guru maupun tamu yang saya hormati, guru-guru hebat, guru-guru pintar, guru-guru sehat lahir dan batin, ya, guru penggerak, kan calon lagi Bu Hayatun ini sudah penggerak ya, jadi guru penggerak dia akan menyelesaikan, jadi bukan calon. Yang calon ke nanti Ibu Ida, calon Ibu ini, nanti baru calon ya. Itu ya. Jadi dia sudah melaksanakan, tinggal lagi menyelesaikan. Serta sholawat dan salam selalu kita curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan ibu-ibunya, yang mana kita semua menikmatinya dari alam ke-8 menjadi alam terang ini, dan kita dapat melaksanakan apa yang kita laksanakan semua. Mudah-mudahan sampai hayat kita nanti. Amin. Bapak Ibu guru penggerak, tamu juga, ini tamu ya saya anggap ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang ini sangat tamu untuk melihat apa yang akan diutarakan, diapresiasikan oleh guru penggerak. Dalam kesempatan ini, pertama saya apresiasi dulu apa yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak ini sebanyak 7 orang, di mana guru penggerak angkatan ke-11 ini berjumlah 8, tapi yang ada 7, satunya berpulang ke rahmatullah SWT ya. Jadi mudah-mudahan 7 orang ini dapat menyelesaikan apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dibutuhkan
dalam beberapa bulan ke depan. Dalam kesempatan ini, sebagai guru penggerak adalah guru yang memotivasi kepada kawan-kawannya, sejawatannya, apa yang akan dilaksanakan akan diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menambah materi guru penggerak dan juga kepada guru-guru yang akan mengikuti calon guru penggerak nanti. Karena untuk sekarang semua guru yang masih umurnya boleh mengikuti, itu diharuskan untuk mengikuti. Tinggal lagi SD Negeri 88 ini ada beberapa orang yang harus mengikuti juga. Mudah-mudahan semua nanti seperti ini. Guru SD 88 semua bisa menyelesaikan sebagai guru penggerak semua, insya Allah ya. Termasuk Enda, Ibu Ida, Ibu Asmuti, Ibu Sandira, Ibu Rita. Aku tidak salah sebut terus Bu, Ibu Yanti terus yang berada di Pak Ibu Rita Pak. Iya. Mudah-mudahan akan menyusul. Nah, apa yang akan dilaksanakan pada hari ini guru penggerak, saya apresiasi sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan akan menambah wawasan bagi guru penggerak itu sendiri, wawasan bagi guru yang diundang untuk mengapresiasi, mengikuti apa yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak, menjadi motivasi untuk memacu, akan lebih baik lagi, akan mengikuti guru penggerak, lemak jadi guru penggerak di rumah bergerak terus, di sekolah tambah lagi. Jadi energi, jadi kurang dia walaupun sakit tapi dia energi. Kalau kita guru penggerak, tak baca dengan mantap. Dia harus bergerak. Kalau mantap kayak tak berhasil. Nah, jadi ada bergerak sana, bergerak sini yang positif. Ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang akan diberikan oleh guru penggerak ini kepada teman sejawatnya akan terlaksana dengan baik, menghasilkan juga yang terbaik, bisa diapresiasikan keluar ke dalam, baik kepada sekolah sendiri maupun nanti ke sekolah luar negeri. Saya harapkan laksanakan ini dengan baik, saling bekerja sama dengan satu dengan yang lain. Apa yang didapatkan hari ini akan menghasilkan akan lebih baik lagi ke depannya. Silakan saling kolaborasi ya, jangan pelit-pelit sama kawan. Selesai satu, selesai semua. Tidak satu, tidak semua, itu baru ya. Tidak saya tanda tangan nih kalau 7 orang enaknya selesai satu, tidak saya tanda tangan. Itu namanya tidak kompak. Ya. Jadi kalau 7 mengikuti, 7 harus selesai. Tidak ada Pak, Oca Dewek yang rendah, Pak untuk tanda tangan. Pak, di kedewek Pak lebar besar, selesai dulu tidak Pak. Jadi kalau 1 6-nya harus gitu. Insya Allah ya, jadi kerjasamanya yang solid ya. Kalau kamu kerjasama solid, apa yang solid akan menjadi tidak sulit. Tapi kalau kamu tidak solid, yang mudah menjadi sulit nantinya. Mari bekerjasama, berkolaborasi yang sama, saling memberi dan mengasih. Mudah-mudahan apa yang kamu laksanakan menjadi bekal kamu untuk lebih baik ke depannya. Guru penggerak harus ada perubahan ya, ke depannya harus lebih baik. Ini sudah saya lihat ada perkembangan positif. Mudah-mudahan ke depannya lebih positif lagi guru penggerak ya. Yang tadi datangnya agak lambat-lambat sekarang tidak ada lagi. Yang tadinya balik cepat-cepat sekarang tidak ada lagi. Ya, ini sudah menunjukkan ada perbaikan yang tanpa disadari, tanpa diberitahu. Anda sudah tahu dengan apa kewajiban, apa haknya. Ya, alhamdulillah. Dia akan mencerminkan SD Negeri 88 ke depannya akan lebih baik lagi.
walaupun mau untuk beberapa bulan lagi, tapi saya berharap SD 88 akan lebih baik lagi ke depannya, walaupun bukan saya selaku pemimpinnya. Ya, karena banyak yang senior, yang dari SMP di sini, yang dari SMA ke SD 88 ini, itu bisa menambah semangat cara bekerja, cara memberikan materi akan lebih berbeda lagi. Itu saja, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini oleh guru penggerak akan menghasilkan manusia-manusia yang baik untuk Indonesia ke depannya. Bapak Ibu ya, saya terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Untung. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk negeri SD Negeri 88 Palembang. Selanjutnya pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 dengan tema Mari belajar bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 88 Palembang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 88 Palembang, Bapak Haji Untung, SPD. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian rekan-rekan saya SD Negeri 88 Palembang, yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta ridhonya kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan semuanya karena telah menghadiri, meluangkan waktu berada di sini guna bekerja sama dalam membangun SD kita yang semakin baik. Saya di sini mungkin bukan karena saya lebih baik, ya, bukan karena saya lebih pintar, namun saya di sini bersama-sama ingin berbagi ilmu. Saya juga masih belajar dan Bapak Ibu semuanya, mohon kiranya jika ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan kita melaksanakan diseminasi pada hari ini, yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, ya, guna membangun sekolah kita menjadi lebih baik. Selanjutnya menciptakan kemandirian pada peserta didik, sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam membangun sekolah kita ini menjadi lebih maju. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, serta menuntun siswa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki materi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu ya, siap ya, biar lebih semangat. Ayo
Bapak Ibu semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif ini, yang mana ini merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 11 yang difasilitator oleh Bapak Hendrawadi dan Ibu Yurni Nisi selaku pengajar praktik saya. Nah, di sini saya ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bekerjasama pada hari ini. Nah, untuk diseminasi ini akan saya tuangkan di pemaparan saya selanjutnya. Sebelum saya melaksanakan presentasinya, ada satu buah pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Seperti ini pantunnya. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati kota tua. Sebelum presentasi kita buka, mari awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya akan saya paparkan melalui presentasi melalui PPT yang ada di depannya. Baik, nah di sini ada latar belakang. Terbelakangnya ya adalah budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin dan mandiri. Nah, pada intinya pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini menuntut siswa untuk melakukan hal-hal positif agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dan melakukan pembiasaan budaya positif tersebut sehingga membentuk karakter yang lebih baik yang akan bermanfaat untuk mereka dan orang-orang di sekitarnya. Baik. Adapun tolak ukur yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas oleh guru dan siswa. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Yang ketiga, penerapan segitiga restitusi. Dan yang keempat, siswa mampu menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Oke, next ya. Baik, nah di sini kita memasuki budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak sih apa itu artinya budaya positif? Nah ini ada di depan sini nih, kita baca. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan yang nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab, serta nilai-nilai tersebut bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah di sini ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya yang kelima keyakinan kelas, keenam ada
fungsi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Oke, nah di sini yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, di sini ada pengertiannya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar dengan sesuai kebutuhannya masing-masing. Kemarin kita tahu ya bahwa setiap itu mempunyai mempunyai kelebihan dan keunikannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan, ya, karena mereka punya ciri khas masing-masing. Nah, maka dari itu kita sebagai guru dituntut untuk menuntut mereka, ya, menuntut mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Itulah dinamakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pastinya prosesnya tersebut harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, di sini profil Pancasila itu terdiri dari yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Mana kita tahu bahwa berkebinekaan global itu di situ kita harus menghargai, saling menghormati. Bahwasanya setiap kita dalam satu kelas, ya, kita ambil contoh kecil saja, dalam satu kelas kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya ada dari suku mana, misalnya ada suku Jawa, ya. Apalagi kalau misalnya kita mencatat keluar, misalnya lagi ada yang juga agamanya berbeda, kemudian bahasa yang berbeda, ya, seperti itu, ya. Namun kita walaupun berbeda-beda harus tetap saling menghormati, menghargai. Nah, itulah yang dinamakan berkebinekaan global. Oke, yang selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini maksudnya itu kita itu bekerja sama, ya, berkolaborasi, ya, seperti itu, ya. Kemudian kreatif, tahu ya, kreatif, ya. Bernalar kritis, nah itu diharapkan anak-anak itu bernalar kritis, ya. Kemudian yang terakhir mandiri. Baik, nah, Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu merasa bahwa guru bisa mengontrol muridnya. Padahal di sini guru tidak dapat memaksakan murid untuk melakukan sesuatu, ya. Sehingga murid itu guru tidak dapat memaksakan murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut ini, ya, itu, ya, kita dulu. Cek 1 2, ya. Oke, maaf ya. Ada iklan ya Bapak Ibu, ya, semuanya, ya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Yang mana guru itu merasa bahwa guru dapat mengontrol murid, padahal itu sebenarnya bukan seperti itu, ya. Bahwa di sini guru tidak dapat memaksakan murid untuk melakukan sesuatu jika murid itu tidak bersedia. Nah, meskipun terlihat seperti guru yang mengontrol perilaku murid, namun sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid yang mengizinkan, ya. Muridnya mengizinkan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal, membuat mereka merasa buruk, membuat mereka merasa bersalah, ya, sehingga mereka dapat menerima
negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku tersebut. Karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan nada lembut. Namun sebenarnya kata-kata negatif itu bisa membuat mereka down, saya setuju, walaupun dengan kata-kata yang sangat lembut. Nah, selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut, sehingga mereka bereaksi, bisa mencakup penolakan atau ketidakpuasan pada guru dalam usaha mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kadang-kadang orang dewasa itu merasa saya itu berhak nih mengatur. Jadi mereka memaksakan kehendak mereka kepada dirinya, padahal itu sebenarnya tidak baik yang dilakukan ya, seperti itu ya. Contohnya ini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun sebenarnya mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Nah, jadi sebenarnya itu memaksa itu tidak baik ya. Memang pada saat itu mungkin si anak mengikuti paksaan tersebut, tetapi mungkin ada tumbuh rasa ketidaksukaan atau kekecewaan yang ada di dalam hati mereka ya, seperti itu ya. Karena mereka itu merasa dipaksa seperti itu. Jadi bisa saja timbul perasaan benci, dendam. Nah, makanya Bapak Ibu guru sebenarnya tidak berhak untuk memaksa orang lain mengikuti aturan kita seperti itu ya. Bapak Ibu, lanjut ke mengubah paradigma stimulus respon. Maaf ya, sedikit keset. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, oke. Di sini stimulusnya yang utama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya apa? Sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya untuk melihatnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya sebenarnya memang yang mengontrol agak serempet. Sebenarnya yang mengontrol diri sendiri itu yang kita sendiri sebenarnya ya. Bisa jadi yang tadi yang itu belum tadi. Baik. Jadi tidak fokus ya, maaf ya. Nah sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya kita sendiri. Namun karena kadang-kadang ada keterpaksaan, jadi sehingga membuat kita itu memaksakan diri untuk mengikuti paksaan tersebut. Nah itu sebenarnya tidak baik ya. Baik. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, hanya saja tadi keterpaksaan. Ya seperti itu. Karena itu semuanya hanya ilusi saja. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang. Maksudnya, model berpikir menang, tidak ada yang kalah, gitu ya. Nah, di sini yang kedua, disiplin positif.
Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Ya, misalnya disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward lah ya, ancaman apalagi hukuman. Nah, kemudian di sini sebagai pendidik, kita kan sebagai pendidik nih, guru ya, bertujuan apa sih tujuan kita sebagai guru itu? Nah, di sini tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, terutama disiplin diri terlebih dahulu ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang terbaik. Jadi motivasinya sebenarnya dari diri sendiri terlebih dahulu. Baik, di sini, nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Saya rasa Bapak-Ibu semuanya tahu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini siapa ya? Ya, benar ya. Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah pelopor pendidikan di Indonesia, yang mana beliau ini memang sangat banyak jadi sangat banyak berjasa bagi dunia pendidikan kita ini di Indonesia ya. Nah, menurut beliau di sini, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini harus ada disiplin yang kuat. Kemudian untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ya, terutama diri sendiri terlebih dahulu, disiplin kita baru bisa mendisiplinkan orang lain. Ya, bagaimana kita seorang guru bagaimana bisa mendisiplinkan anak kalau kita sendiri belum disiplin? Bukan berarti saya sudah disiplin 100%, bukan. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jangan kita ngomong, Lita ini soal disiplin awak ini. Nah, enggak ya, benar-benar enggak ada ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Enggak, di sana, di sekolah sana. Nah, lanjut ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal dari kita sendiri, maka kita perlu maaf ya. Nah, jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, ya, maka kita memerlukan pihak lain untuk menciptakan motivasi eksternal. Jadi bisa berasal dari keluarga misalnya, atau teman, atau rekan-rekan semuanya ya. Atau kalau misalnya untuk peserta didik, motivasi mungkin belum keluar dari motivasi dirinya sendiri, bisa kita sebagai guru bisa memotivasi anak didik kita. Bisa juga kita berkolaborasi, bekerjasama dengan orang tua untuk memotivasi anaknya agar mereka lebih semangat lagi belajar. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain,
Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oke. Nah, nih motivasi perilaku. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini merupakan motivasi eksternal, arti dari luar ya. Nah, contohnya saja misalnya nih, seperti kita nih, mereka datang tepat waktu karena takut mendapatkan hukuman dari guru misalnya, contohnya ya contohnya. Kemudian di sini untuk mendapatkan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini salah satu motivasi eksternal juga. Misalnya nih, aku harus rajin belajar, misalnya nih, seperti ya, aku harus rajin belajar, aku harus juara 1 misalnya. Karena kalau aku juara 1, kalau aku rajin belajar, pasti mama kasih hadiah deh sama buat aku. Atau misalnya kata mama, kalau misalnya juara 1, mama mau ajak jalan-jalan, misalnya kemana, misalnya liburan ke Bali, misalnya seperti itu ya. Itu merupakan salah satu contoh motivasi eksternal. Nah, sebenarnya itu sebenarnya bagus, tapi sebenarnya itu untuk sementara sifatnya ya. Karena ketika tidak dapat motivasi dari orang lain, bisa saja semangat belajar tadi melemah. Nah, maka dari itu kita dibutuhkan sebenarnya yang paling pertama itu adalah motivasi dari kita sendiri, ya. Nah, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu contohnya motivasi internal dari diri sendiri. Jadi kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin cita-cita kita tercapai, tujuan kita tercapai, itu sebenarnya dari kita sendiri dulu. Insya Allah saya ini bisa ya. Jadi motivasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau sudah dari diri sendiri termotivasi, insya Allah depannya tujuan kita itu apa? Itu bisa tercapai ya, Pak Ibu ya semuanya ya. Baik. Lanjut lagi. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ya. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, datang secara tiba-tiba. Misalnya nih, anak didik kita itu terlambat misalnya nih. Guru tadi kesal ya, marah tadi. Nah, tanpa kita sadari kita menghukum mereka. Hei, kamu terlambat, kenapa kamu terlambat ini? Kalau kamu terlambat terus seperti ini, sudah kamu misalnya lari di lapangan misalnya 10 kali misalnya, tapi soalnya bapak ibu guru di sini enggak ya seperti itu ya, baik-baik semua ya seperti itu ya. Iya benar ya. Nah sebenarnya itu tidak baik ya, kurang baik ya seperti itu ya. Contoh lagi, karena hukuman ini sebenarnya bisa membuat psikisnya itu tertekan seperti itu ya. Kemudian bisa juga mereka kecewa, bisa juga mereka lama-lama menjadi dendam. Ibu ini dia ini dulu hukum aku terus nih, aku kertas kenaikan motornya nih pada sekolah ini. Ya hukum aku misalnya hukum aku lagi di lapangan 5 kali, capek loh aku nih, belum sempat kasih tahu misalnya, belum sempat kasih tahu alasannya, langsung baik hukum aku kalau mak baik ini. Nah misalnya, nah itu salah satu efeknya ya, memberikan hukuman itu salah satunya sebenarnya. Mereka merasa terbebani, mereka merasa kecewa, mereka merasa tertekan, sehingga muncullah kemungkinan mereka kecewa itu muncul menjadi dendam bagi mereka. Nah itulah kenapa hukuman itu tidak baik. Kemudian yang kedua nih konsekuensi. Nah konsekuensi ini sebenarnya bagus juga ya, rencana. Jadi dari awal kita itu membuat kesepakatan tentang konsekuensinya apa seperti itu. Jadi mereka tahu ketika saya melakukan kesalahan apa nih konsekuensinya, pasti ada nih konsekuensinya. Nah, seperti itu ya. Nah rencana kemudian disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya. Sikap guru
selalu memonitor murid. Nah, itu kayaknya dipantau terus sama gurunya ya. Nah, itu konsekuensinya. Kemudian restitusi. Nah, ini sebenarnya yang dari antara ketiga ini, restitusi ini yang paling bagus kalau menurut saya ya. Nah, di sini kalau kita lihat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan proses. Kemudian untuk memperbaiki kesalahan, maaf ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi ketika mereka mendapatkan, ketika muncul sebuah problem, nah kita mencari tahu terlebih dahulu sebenarnya kenapa semuanya terjadi itu, kenapa, tanya dulu alasannya apa sehingga mereka saya datang terlambat terus itu kenapa. Kemudian kita tanya dengan dari hati ke hati. Nah disitulah timbullah apa ya? Mungkin mereka merasa terbuka. Sebenarnya ini Bu, saya terlambat tadi, misalnya kenapa? Misalnya ada memang saya mau main game terus Bu semalam, jadi bangunnya kesiangan. Nah, kita kasih nasihat. Nah sebenarnya kan main game itu gak ada manfaatnya. Nah apalagi misalnya sampai tengah malam ya, kita kan tahu bahwa kita kan sekolah. Nah, jadi sebenarnya manfaat main game itu tidak ada. Nah untuk selanjutnya misalnya supaya nggak terlambat lagi, apa dong yang harus dilakukan? Nah seperti itu. Ya Bu, maaf ya Bu, saya terlambat terus Bu. Lain kali saya tidak akan terlambat lagi. Insya Allah Bu, saya nggak main games terus Bu ya, sehingga saya tidurnya tepat waktu, terus bangunnya juga tepat waktu, sekolah juga tepat waktu. Maaf ya Bu ya. Nah itu kan mereka muncul kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa yang mereka lakukan itu salah sebenarnya. Nah, itulah dicontoh di restitusi tadi. Jadi kita itu menemukan masalahnya apa, kemudian kita cari solusinya apa, ya seperti itu. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Jadi mereka menyadari sendiri kesalahan mereka. Mati gimana nih? Maaf ya, iklan sedikit. Lanjut. Bisa ya? Mana nih? Dibantu Bapak Ibu, bisa bantu? Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Bacalah dengan cermat satu kasus di bawah ini. Kasusnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, ya. Cek ya. Banyak iklannya ya Bapak Ibu ya. Sini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan pada Iva. Iva pun menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu yang sangat luar biasa.
dan malahan meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini ada pertanyaan nih, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Ya, Pak Rido, bagaimana Pak Rido? Hukuman, iya, hukuman ya. Kenapa Pak Rido? Kenapa Pak Rido? Hukum ya? Ya, tadi katanya disuruh maju ke depan ya? Iya benar, itu termasuk hukuman. Nah, ini ada jawabannya nih. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Rido. Terima kasih Pak Rido. Oke, nah nih. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Jawabannya iya, tidak setuju ya. Karena tindakan Pak Seno yang telah membuat IFA malu di kelasnya, kalau menjadikan kenangan negatif. Jadi mereka mungkin IFA merasa kecewa juga nih, merasa dipermalukan, itu bisa jadi ya. Kemudian, padahal setiap murid memiliki potensinya masing-masing, seperti halnya IFA yang malah menggambar di buku pelajarannya. Mungkin IFA ini adalah murid yang memiliki minat dan bakatnya pada bidang seni ya. Boleh, seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensinya? Hukuman ya, benar, hukuman ya. Benar, karena sebelumnya pembelajaran berlangsung, belum diadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, ya. Oke. Tadi kan Pak Senonya menyuruh IFA maju ke depan ya. Berdiri di depan kelas ya. Iya, karena itu bukan kesepakatan, jadi termasuk di buku hukuman. Oke, baik ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Sini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita baca nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gimana Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, iya benar, hukuman ya. Oke, kita tahan dulu jawabannya nih. Yang kedua, oke terima kasih. Yang kedua, bersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Mana tuh? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh, oke. Kita tahan dulu nih jawabannya. Nanti ada di slide berikutnya. Konsekuensi ya. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Siap, misalnya ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kaki itu seperti ini dia itu. Nah, kira-kira itu bagaimana tuh? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Yang keempat, mencatat 100 kali. Wih, banyak juga 100 kali dalam buku. Lebarnya seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat sampai 100 kali. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi ya? Kita tahan dulu ya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Bapak Ibu apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Oke, kita tahan. Kita lihat slide berikutnya. Ini dia jawabannya. Teret. Yang pertama tadi apa nih? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Oke, benar ya? Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Rido. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, apa tadi jawabannya? Konsekuensi ya? Iya benar ya, konsekuensi. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1, karena tidak
bisa menjawab pertanyaan. Apa jawaban ini? Hukuman ya? Iya, oh bisa pinter Bapak Ibu semuanya ya. Oh, Masya Allah sekali ya. Yang keempat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat sampai 100 kali. Termasuk hukuman. Tadi jawabnya konsekuensi ya? Ya, ya apa-apa, salah. Nggak masih belajar ya? Oke, yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Oke, Bapak Ibu semuanya, bagus. Nah, siapa dulu kita semua? Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, misalnya tuh sesuatu yang secara tiba-tiba jadi menghukum gitu ya. Itu bisa membuat orang lain tertekan, bisa ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya itu rasanya sakit sekali ya. Untuk jangka waktu yang panjang ya. Terus kemudian bisa saja anak itu lama-lama bisa menjadi benci dengan disiplin kayak itu karena merasa kayaknya tuh dihukum terus merasa tertekan, merasa kecewa ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri bisa jadi ya. Merasa diri yang buruk. Mungkin dia merasa aku nih kayaknya tidak bisa disiplin terus ya. Jadi timbul di benak mereka tuh, aku nih nggak bisa disiplin, aku nggak bisa disiplin. Pada akhirnya ya itu tadi muncul karena sugesti mereka sendiri. Sehingga timbullah kebiasaan-kebiasaan itu tidak bisa dirubah. Jadi hukuman itu seperti itu ya sebenarnya ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena merasa dihukum terus. Kalau saya jujur kayaknya pasti dihukum lagi deh. Saya jujur dihukum lagi. Jadi lama-lama mereka bisa saja berbohong seperti itu ya. Kemudian marah, rasa bersalah. Ya, merasa dipermalukan, kesal, ya, seperti itu. Merasa tak dihargai, ya, iya. Itulah perasaan-perasaan yang timbul ketika hukuman itu diterapkan, ya, Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anda merasa kayaknya saya ini dikontrol, dipantau terus seperti itu ya. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan. Oke. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi sebenarnya hukuman dengan konsekuensi itu lebih bagus ke konsekuensi ya. Kemudian si anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kehilangan hak, terus dibuat tidak nyaman, merasa terasingkan untuk sementara waktu ya, karena tidak beda dengan hukuman tadi ya. Kalau dihukuman kan jadi teringat, membekas di batin mereka seperti itu ya. Kalau konsekuensi kan karena sudah disepakati ya, mau tidak mau ya harus kita terapkan seperti itu ya. Oke, next ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Oke, di sini konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu dimonitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena mau tidak mau sesuai dengan konsekuensi ya harus ditaati seperti itu ya. Nah, kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Mati lagi ya. Oke. Masih on nggak kameranya nih? Masih on. Ya. Oke. Kalau restitusi tadi, murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri ya. Fokus pemecahan masalah yang jangka panjang. Jadi kita cari tahu memang siapa yang salah. Tapi dari situ kita harus cari juga solusinya bagaimana. Solusi
atas permasalahan tersebut. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan murid juga bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di restitusi ini sebenarnya kita itu bicara dari hati ke hati seperti itu ya. Jadi kita mungkin mereka menganggap kita sebagai teman seperti itu. Jadi bicara dari hati ke hati, masalahnya apa, kemudian tuh penyebabnya apa, ya seperti itu. Terus kita cari solusinya sama-sama bagaimana problem itu tidak akan terulang lagi. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu di sini udah panjang lebar ya. Saya di sini bukan untuk mengajari ya, tapi kita itu berbagi ilmu, sama-sama belajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan menganggap ibu kita ini kayak ini enggak ya. Sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri sendiri juga. Di sini kita ambil kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memang mempunyai kebutuhan dasarnya ya. Nah, kita lihat di sini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuannya, ya, dan semua usaha terbaik kita lakukan agar tujuan kita itu tercapai. Nah, agar tujuan kita terpenuhi. Nah, itulah merupakan kebutuhan dasar manusia, ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kira-kira untuk bertahan hidup perlu apa ya? Pak hidup, apa hidup? Makan, minum. Oh iya, udah pasti ya. Nah itu yang pertama itu pertama sekali kebutuhan dasar manusia itu pasti butuh makan, butuh minum. Kalau nggak makan minum ya, gitu ya makan gitu. Oke, butuh makan, butuh minum, pakaian. Kalau nggak pakai pakaian ya gimana, malu lah ya keluar ya. Kemudian tempat tinggal, ya, keamanan, kesehatan itu yang paling utama. Oke, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini setiap manusia itu saya rasa membutuhkan kasih sayang ya. Kasih sayang, oke, membutuhkan perasaan ingin diterima, membutuhkan perhatian ya. Sehingga merasa bahwa dirinya itu lebih berarti gitu ya. Kalau tidak ada kasih sayang, kayaknya hampa gitu ya hidupnya ya. Ya. Oke. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap gitu, untuk dianggap mampu. Apalagi saya ini bisa berprestasi ya. Butuh pengakuan gitu ya. Kalau untuk penguasaan, sebenarnya memang setiap manusia itu ada sifat seperti itu. Cuma bagaimana diri kita itu mampu mengontrolnya atau tidak berlebihan ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, iya. Nah, ini kebebasan ya. Setiap manusia itu membutuhkan kebebasan. Ya, tidak terkekang seperti itu ya. Tetapi sama tadi, butuh mengontrol diri. Kalau terlalu bebas, ya lama-lama jadi gas ya, gitu ya. Nah, kemudian kesenangan ya sama ya. Setiap manusia butuh kesenangan, butuh hiburan, seperti ya. Namun segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Nah, kalau misalnya suami itu sedih terus ya merah juga ya, bisa stres juga lama-lama. Makanya itu butuh kesenangan, butuh hiburan, butuh tertawa, bisa dengan teman-temannya, bola itu sangat sangat berpengaruh sekali dengan keseharian kita ya. Kalau kita happy, insya Allah apa yang kita lakukan itu semuanya dilaksanakan dengan senang
membuat rasa bersalah, kemudian merasa tenang, pemangkal dan manajer. Ngerjain nih. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, pada posisi ini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, karena guru percaya bahwa hanya dengan cara hukuman lah yang bisa berhasil dalam proses pembelajaran. Padahal itu semua tidak benar, ya. Nah, biasanya penghukum ini dengan nada suara yang tinggi, hei kamu, misalnya, dengan nada yang panas-panas begitu ya, atau misalnya mata keluar misalnya itu, atau misalnya tangan di pinggang, berkaca pinggang seperti ini. Nah, itu salah satu, bukan salah satu sih maksudnya, biasanya itu penghukum itu seperti itu biasanya, suaranya marah-marah misalnya itu ya. Misalnya nih, kayak terlambat lagi, pasti terlambat terus kamu ini ya. Gak bisa keseharian juga terlambat. Nah, itu salah satu contoh penghukum ya, nadanya agak sedikit meninggi ya. Nah, kalau kita seperti itu bagaimana perasaan muridnya? Mungkin mereka merasa sedikit kaget juga mungkin ya. Bisa juga mereka kecewa gitu. Kayaknya aku ini ya. Mungkin mereka merasa kayaknya aku nggak bisa di sipil ya. Ini aku nggak berguna gitu. Mungkin mereka merasa nggak percaya diri kalau kita tanya seperti itu di depan teman-temannya ya. Itu sama aja seperti mempermalukan mereka ya. Nah, itu ya. Mungkin juga muridnya juga merasa kecewa tadi, gendam nih lama-lama gitu. Jadi penghukumnya sebenarnya kurang baik ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut ya, nggak marah-marah, tapi melontarkan kalimat-kalimat yang sedikit negatif sehingga merasa siswa tersebut tidak nyaman, merasa siswa tersebut bersalah dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh gurunya tersebut. Contohnya seperti ini. Itu misalnya, kamu ini bagaimana? Maaf, salah satu ngomong ya. Ido, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kok sekarang kamu terlambat, nak? Gimana, nak? Tolong nak, jangan seperti itu. Pusing ibu ini. Kalau kamu seperti itu terus, nanti lama-lama ibu mintanya ditegur sama kepala sekolah. Nah, mungkin ibu gurunya dengan nadanya yang biasa, yang datar, tetapi ada kata-kata penekan yang kurang mengenakan bagi siswanya ya, yang membuat siswanya itu merasa bersalah bahwa yang aku lakukan ini salah gitu ya, seperti itu. Nah, muridnya merasa bersalah telah mengecewakan orang lain, telah mengecewakan gurunya, sehingga bisa saja timbullah si murid ini marah pada dirinya sendiri, kecewa dengan dirinya sendiri, timbullah tidak ada rasa percaya diri ya, gitu ya. Nanti lagi Bapak Ibu ya. Oke, mungkin lelah ya. Mungkin dia sudah mati hidup. Oke, lanjut lagi. Posisi gagal sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak bantu, maka muridnya juga merasa kecewa. Nah, itu salah satunya. Jadi, ibu ini biasanya baik sama aku, kok hari ini beda ya. Mungkin kan orang manusia kan ada waktunya juga ya. Mungkin dia merasa capek, jadi tidak bersemangat. Tapi muridnya tidak tahu dengan hal itu. Dia merasa kenapa ya ibu ini, kenapa ya seperti itu ya. Oke, lanjut posisi kontrol pemantau. Nah, memantau itu berarti mengawasi. Pada posisi ini, guru bertanggung jawab atas perilaku
siswa yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasar pada peraturan atau konsekuensi yang sebelumnya kita jelaskan tadi. Nah, misalnya nih, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, Adi, tahu Pak, nah, seperti itu ya. Jadi kayak terasa dipantau seperti itu ya. Oke, nah posisi pemantau ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena memang sudah ada konsekuensinya tadi ya. Sehingga menjadi peraturan sekolah. Sehingga memang guru tidak marah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Oke, nah di sini yang sebenarnya yang paling bagus itu di posisi control manager. Nah, jadi kita itu di sini posisi guru berbuat salah sesuatu bersama dengan murid, misalnya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di situ kita tanya problemnya apa, kenapa masalahnya itu bisa terjadi, kemudian kita cari sama-sama solusinya. Bagaimana hal itu tidak akan terulang lagi. Nah, itu salah satu contoh dari posisi kontrol manager. Nah, ini yang posisi inilah yang sangat baik, bukan yang sebelum tidak baik, tetapi kita ambil yang paling baik, yaitu posisi manajer. Jadi sama-sama kita cari permasalahannya apa, kemudian cari juga kita solusinya dengan cara yang baik. Nah, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, di sini contoh penerapan dengan posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini ada hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu merupakan contoh kontrol penghukum, ya. Kemudian contohnya lagi, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu contoh apa tadi, membuat rasa bersalah, ya. Walaupun dengan nada yang tidak marah-marah, tetapi penekanan kalimat-kalimat itu yang kurang mengenakan sehingga mereka merasa bersalah, ya, seperti itu ya. Kemudian di sini kontrol teman, ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu ibu, ya. Kali ini aja ya sudah, tidak apa-apa, jangan sampai berbuat seperti lagi ya. Itu contoh kontrol teman bagus sebenarnya, tetapi terkadang seperti itu siswa itu merasa kayak lama-lama aja kayak bisa saja mereka yang kurang ajar ya, karena merasa bu ini bagus nih, bu ini kayak gini, aku kan besi juga sampai bonita misalnya, ada apa-apa lah aku tidak BPR misalnya gitu, kan besi juga sama bonita pasti ada marah-marah. Nah, itu juga kurang baik ya, itu adalah minusnya di situ ya. Kalau plusnya ya kita bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman, dengan siswa-siswa kita ya. Tapi minusnya tadi itu lama-lama ya, seperti itu ya. Kemudian pemantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, itu salah satu kalimat-kalimat yang muncul pada posisi kontrol pemantau. Nah, di sini posisi kontrol manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Nah, tadi kita tanya baik-baik, masalahnya apa? Kira-kira bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan? Itu ya. Nah, itu di sini sangat baik sekali kalau untuk diterapkan kita sebagai guru. Diterapkan pada siswa-siswa kita ya, itu posisi kontrol manajer, itu yang paling baik dari 4 yang lainnya. Jadi posisi ini, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal yang sering dituju oleh setiap pendidik. Ada lagi ya Bapak Ibu, enggak ya? Jadi posisi ini
guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuannya adalah seseorang guru adalah dapat menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, lanjut yang ke-6 ya, lagi ya. Keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan merasa keras? Nah, nanti lagi Bapak Ibu, enggak. Karena kalau keyakinan kelas itu kita sepakati terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, kalau peraturan kita berarti ngasih aturannya tanpa mereka setuju atau tidak itu, pokoknya aturan ini harus ditaati. Nah, itu seperti itu ya. Kelas itu tuh kita sepakati terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita terapkan sehari-hari. Nah, di sini membentuk keyakinan kelas. Nah, kita ini bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalnya kalau biasanya kan kalau dulu kan kita kan apa ya, jangan datang terlambat gitu. Jangan datang terlambat. Nah, itu sebenarnya bukannya tidak baik ya, tapi kurang positif kata-katanya. Jadi jangan datang terlambat, jangan itu. Jadi tersirat di kepala mereka, jangan datang terlambat. Nah, jadi kita ganti kata-kata yang lebih baik lagi. Misalnya datang tepat waktu. Jadi dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, oh berarti saya ini harus datang tepat waktu nih. Datang tepat waktu. Nah, jadi sehingga mereka teringat terus kata-kata itu menjadi kebiasaan mereka ya, dengan baik ya. Mereka lakukan dengan baik dengan tepat waktu datang ke sekolah. Kemudian agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah ya. Kata-katanya tidak perlu yang rumit-rumit. Jadi yang mudah dimengerti saja ya oleh anak-anak ya. Nah, di sini contohnya nih, contoh keyakinan kelas punya saya nih, yang saya yang di kelas saya nih. Contohnya nih, keyakinan kelas 4-2 berpikir apa Palembang. Nah, contohnya yang pertama nih, datang tepat waktu. Nah, diganti ya, bukan jangan terlambat ke sekolah, tapi datang tepat waktu. Kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Nah, tertib, tidak berisik dan tidak bertengkar. Menggunakan pakaian seragam sekolah yang rapi dan bersih. Ada lagi nih, membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas sekolah. Terus minta izin ketika hendak keluar kelas, jujur, mandiri. Nah, itu contoh yang misalnya tadi ada yang mencontek itu termasuk jujur ya. Mencontek itu kan termasuk keyakinan kelas, berarti melanggar keyakinan kelas yang jujur, misalnya gitu. Kemudian mendengarkan dan memperhatikan ketika guru sudah menjelaskan. Nah, yang terakhir nih, membudayakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Lagi ya Bu ya. Nah, ini bisa kalau misalnya Bapak Ibu mau contoh keyakinan kelas saya, kelas 2 ini yang saya pajang di kelas ya. Lanjut yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada pun tahapan-tahapannya itu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan.
Ini ada video sebenarnya. Oh iya. Oke. Boleh. Hebat. Pada video kali ini kita akan bahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Bapak Ibu ya, kita sudah menyaksikan tayangan mana nih? Ada slide selanjutnya saja. Nah, di sini. Di sini menstabilkan identitas. Yang pertama ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Di sini yang pertama, berbuat salah atau berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Itu bisa kita konterkan kata-kata tersebut ya kan, tersebut distabilkan identitas. Kemudian ada lagi di sini kita mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lanjut. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsipnya bahwa setiap tindakan kita dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tujuan tertentu. Nah, ini bisa kalimat-kalimatnya seperti ini. Karena kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut lagi. Menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan nih, dari problem-problem tersebut itu kita tanyakan. Misalnya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluargamu? Jadi bisa saja menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Itu salah satu contoh kalimat di menanyakan keyakinan tadi ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kasus ya. Saya bagikan kasusnya di sini ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, itu kasus-kasusnya. Bapak Ibu semuanya berdiskusi mengenai kasus tersebut ya, boleh silakan berdiskusi Bapak Ibu ya. Oke, ini dilihat dari panduan observasi dan refleksi segitiga restitusi itu dari praktiknya itu di sini ada tugas sebagai observ atau pengamat, yaitu pertama mengobservasi jalannya percakapan sesuai dengan checklist di bawah, berikan tanda centang di tengah. Yang kedua mencatat kata-kata penting yang muncul dari percakapan. Adapun yang ketiga membuat sesi singkat setelah percakapan selesai dilakukan. Adapun panduan di bawah ini, di sini ada poinnya ya Bu ya. Dari poin observasi ini bahwa membuka percakapan dengan ramah. Misalnya mengucap salah bertemu pada guru mengucapkan salah, memberikan saran pada orang yang lebih tua dan menggali cerita dari sudut pandang murid. Misalnya murid bercerita, kita harus mendengarkan apa yang ada dari pikiran anak itu supaya kita menanggapi apa yang diinginkan anak disampaikan. Menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Contohnya, salah satunya apabila murid melakukan kesalahan, kita harus menegurnya untuk memperbaiki diri anak supaya lebih baik ke depan. Ya. Nah, terus kedua mungkin kurangnya aturan sekolah, salah satunya lupa memakai dasi ataupun topi. Kita harus selalu mengingatkan supaya setiap hari harus memakai pakaian atribut sekolah untuk mengikuti
mengikuti disiplin sekolah. Menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi. Pertama dari segitiga stabilkan identitas. Nah, di mana anak-anak, setiap anak harus menggunakan identitas sekolah. Misalnya nama, band, sekolah, berasal dari mana, sekolah mana, ya supaya kalau ada terjadi apa-apa bisa mudah dikenali oleh orang-orang yang di jalan gitu. Menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Misalnya anak murid melakukan kesalahan. Nah itu tadi kita harus menegurnya supaya lebih baik ke depan, tidak boleh diulangi perbuatan yang tidak baik. Menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Misalnya salah satunya adalah ya yakin apa? Nah, oke Bapak Ibu semuanya, diskusinya sudah selesai ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, kesimpulannya, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita hari ini? Yaitu dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu ya. Hasil refleksi kita hari ini apa Ibu? Oke, siapa yang bisa menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil pemaparan tadi saya bisa menyimak sedikit ya pemaparan tadi tentang refleksi. Adapun refleksi di sini yang saya dapat yaitu tentang budaya positif. Baiklah, hasil dari refleksi yang dipaparkan oleh kawan CGP, maka yang dapat kami dapat segitiga restitusi. Baiklah, dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan refleksinya yaitu tentang 5 kontrol posisi guru. hasil pembelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah perubahan paradigma baru. Baiklah, terima kasih kepada para teman-teman CGP. Adapun hasil yang saya terima hari ini, yang saya dapatkan dari ilmu yang sudah diberikan yaitu tentang keyakinan kelas. Baiklah, hasil dari refleksi hari ini yang saya dapat adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu-Ibu, untuk yang pembelajaran hari ini yang saya dapatkan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini yang dapat saya ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang budaya positif, yang mana memang untuk penerapan budaya positif di SD Negeri 828 ini sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk rekan CGP angkatan 11 untuk terkait dari materi hari ini yang sudah saya petik mengenai segitiga restitusi, yaitu terkait bahwasanya kita itu harus menghilangkan isu-isu sosial di dalam segi pelajaran. Baik, itu saja. Baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai disiplin positif. Mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan.
Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan Sekolah Dasar SD Negeri 88 Palembang sangat mengapresiasi sekali dengan adanya kegiatan guru-guru CGP Angkatan ke-11 SD Negeri 88 ini, yang mana menyelenggarakan pelaksanaan yaitu pembiasaan budaya positif serta menyelaraskan proses ya dan nilai guru CGP yang diselenggarakan, dan mengharapkan apa yang diimplementasikan kepada kawan-kawan sesama guru CGP akan mendapat nilai-nilai dan kolaborasi yang tinggi dan menghasilkan budaya kebiasaan ini akan diterapkan juga kepada siswa-siswa SD Negeri 88. Apa yang sudah dilaksanakan secara bergantian satu persatu mengungkapkan, mengapresiasikan pelajaran budaya positif, mudah-mudahan kedepannya akan memberikan wacana yang baru, keadaan yang baru, suasana yang baru di SD Negeri 88 ini. Dan sekali lagi, saya selaku pimpinan di SD Negeri 88 ini sangat mengapresiasi kepada seluruh guru penggerak Angkatan 11 ini. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan kepada sesama atau satu sejawat akan menghasilkan hasil yang luar biasa untuk guru-guru, untuk siswanya, untuk guru CGP-nya masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Sekali lagi saya apresiasi kepada guru penggerak Angkatan 11, khususnya Sekolah Dasar SD Negeri 88 ini. Semoga yang belum akan bisa mengikuti jejak-jejak kepada yang terdahulu. Hasilnya akan baik semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya Sekolah Dasar SD Negeri 88. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.